Bapak Ibu sekalian, secara prinsip memang logiko-positivism itu konsisten mengklaim bahwa ilmu mereka, positivism, adalah objektif. Jadi keputusan mereka adalah objektif. Kemudian kalau critical realism itu menyatakan adanya bias, ya, selalu ada subjektivitas, tetapi critical realism berharap bisa suatu saat objektif ya. Sementara dari hermeneutik dan kemudian postmodern ini dan juga nanti itu pragmatisme, mereka mengakui justru kita sangat terikat sama value. Kita tidak bisa lepas dari value. Kita tidak bisa lepas dari prasangka. Nah, kita yang harus memanfaatkan prasangka itu dengan baik. Jadi kalau bagi yang tadi hermeneutik, misalkan bagi Gadamer, hermeneutik, prasangka itu adalah modal bagi kita untuk mengkaji sesuatu. Jadi prasangka itu harus kita akui untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki orang lain, untuk memberi manfaat yang terbaik, dan juga untuk memperbaiki prasangka diri kita sendiri. Jadi kalau mulai dari hermeneutik, postmodern, dan neopragmatis, subjektivitas dan prasangka itu kita terima, kemudian kita perbaiki. Dan karena memang selalu ada prasangka, berarti kita tidak ada titik akhir menyatakan bahwa ini paling objektif, ini selesai, ini lengkap, ini konsisten, kita nggak bisa. Oke, untuk aksiologi, Bapak Ibu sekalian, value constituted research, jadi memang value itu selalu ada, selalu terlibat, selalu ikut serta, dan bahkan untuk Posmo ini dengan jelas menyatakan ada power relation. Bukan hanya value, tapi ada kepentingan. Ada kepentingan politik, ada kepentingan power, ada kepentingan ekonomi. Jadi ketika menetapkan sesuatu, ya misalkan tadi branded, Pak Dimitri tadi sampaikan, itu Posmo udah langsung nanya, kalau branded ini disahkan, siapa yang mendapat keuntungan? Sudah begitu pertanyaannya. Dan siapa yang dirugikan? Itu Posmo belum apa-apa sudah begitu, Bapak. Dan kita memang perlu waspada. Apakah dengan menetapkan branded itu misalkan industri biomedis menjadi lebih laris karena menentukan hidup atau mati? Sehingga kita kajian di STI kan ada biomedik juga, lebih berkembang, oh berarti diuntungkan. Lalu bagaimana pihak keluarga yang tadi masih berharap putranya masih bisa ditolong, masih bisa hidup, apakah itu dirugikan? Nah, ini Posmo akan selalu bertanya seperti itu. Keputusan vaksin, genos, keputusan apapun akan ditanyakan. Dan Posmo memang dia akan selalu membela. Silence, represent of others. Dia akan selalu nanya, bagaimana nasib wong cilik? Nah, kalau itu memang Posmo begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi Posmo ini memang tidak enak bagi para pejabat, karena dia akan nanya dulu. Kalau Anda menetapkan misalkan ini adalah wajib vaksin, atau sekarang lockdown, ini kan di Wuhan tetap ada lockdown, Bapak ya? Nanya, Posmo, bagaimana nasib wong cilik? Kita akan bertanya dulu, bagaimana nasib orang yang tidak bisa ikut menetapkan, yang mereka hanya dapat efeknya saja. Nah, jadi Posmo ini memang akan terus mengkritisi relasi power, relasi kuasa. Dengan cara itu, Posmo harus refleksifnya sangat mendalam, Bapak Ibu sekalian. Mempertimbangkan ya kepentingan negara, kepentingan pejabat, kepentingan umum, dan juga kepentingan wong cilik itu sendiri. Harus sangat mendalam. Silakan Pak Dimitri. Ya, sebagai contoh ya, dengan berkembangnya misalnya robot ya ekstrimnya ya, ini bagaimana nasib para pekerja begitu.
Minggu lalu saya ketemu salah seorang, saya bilang teknopreneur yang hebat ya, lulusan fisika murni atau teknik fisika 78 ya. Dia membuat barang-barang seperti payment gateway, pintu gerbang otomatis di tol maupun pintu gerbang otomatis di pelabuhan dan lain-lain. TKDN-nya sudah 70%. Bahkan dia membuat pabrik motor listrik. Saya tanya, gimana ngelawan Cina, Pak? Nah, luar biasa ya. Berani buat pabrik motor di era seperti ini. Nah, saya tanya, sudah mulai pakai robot, Pak? Belum, Pak. Nanti rencananya untuk hal yang sulit seperti memotong semikonduktor yang perlu akurasi. Saya bilang, itu pemanfaatan robot yang benar, Pak. Kalau di Indonesia semua proses Bapak ganti sama robot, ya tanggung jawab Bapak untuk memikirkan mereka harus ganti kerjaan apa, karena working class itu ya, atau kelas para duafa ya, orang-orang yang memang bisanya kerja mekanik itu sulit untuk pindah pekerjaan. Nah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau milih bidang riset AI dilihat-lihat ya. Kalau saya gitu supaya nggak nyesel ke belakang. Kalau yang canggih-canggih misalnya melihat image dari paru-paru, membantu dokter diagnosis, itu nggak mungkin dilakukan wong cilik itu. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang mengefisienkan, menghantam pekerja kita sendiri sampai habis, itu ya perlu dipilih itu. Apa mau nggak masuk ke sana gitu. Jadi pendidikan pun harus pakai paradigma POSMO. Mereka lulus sekedar mengikuti kurikulum atau langsung bisa memberikan manfaat ya, karena mahasiswa dalam hal ini sebagai pihak yang lemah ya. Maka biasanya saya kalau dalam kelas itu, misalnya kelas PropStat sudah kita ajarin pakai Python ya. Kalau Excel itu atau spreadsheet itu darurat ya kan. Itu kalau Anda nggak bisa ngerjain tugas kecuali pakai spreadsheet ya silahkan. Yang lainnya kita dorong untuk pakai Python, pakai R dan yang lebih canggih ya, supaya ilmunya relevan ya. Ilmu yang mereka pakai itu langsung bisa menjawab. Jadi POSMO itu menghindari narasi-narasi besar yang kelihatan wah, AI itu hebat gini-gini, itu narasi besar. Nah, kita sebagai saintis harus kritis. AI besar, katanya, kita percayalah katanya. Tapi apakah AI yang kita kembangkan betul-betul bermanfaat untuk bangsa kita, untuk masyarakat kita, untuk wong cilik? Belum tentu. Nah, ini kira-kira kalau menerapkan logikanya Derrida, Jacques Derrida ya, Michael Foucault, Jean-François Lyotard dan lain-lain, ini kira-kira more or less seperti itu. Saya pribadi merasa saintis semakin kesini semakin POSMO juga gitu. Jadi harus berpikirnya nggak usah terlalu tinggi gitu ya. Kita melihat contoh hebat dari Prof. Yusef ya, yang profesor yang sangat muda, mau membimbing Bapak Ibu-ibu masukkan absen ke EduNext dan lain-lain ya. Menurut saya itu contoh attitude luar biasa dari salah seorang profesor terbaik di ITB ini yang perlu kita tiru ya. Jadi should be practical ya, nggak usah berpikir terlalu besar ya. Apa yang bisa kita lakukan buat masyarakat, apalagi wong cilik ya. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Nah ini menurut saya bagus kita ambil ideologi POSMO ini seperti itu ya, supaya kita semangat belajar riset apa, semangat tuh, karena nggak hanya untuk dunia ini ya, kita punya tabungan lah nanti di alam kubur ya, dari karya-karya kita. Demikian Pak Agus. Ya, betul Pak Dim. Value constituted